Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya bersyukur masih boleh dipercayakan untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita semua bersama-sama memulai sepanjang hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan kita lakukan, firman Tuhan juga tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu pewahyuan dari Tuhan, sehingga di tengah-tengah kita menjalani hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat dan tidak menentu ini, saya percaya firman yang akan memberikan jalan keluar, firman yang memberikan pengharapan, firman yang memberikan kekuatan buat setiap kita, sehingga iman kita tumbuh dan iman kita pada akhirnya menang menghadapi segala macam ujian. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita tetap terus ada dalam perenungan firman Tuhan setiap hari, dan izinkan saya mengingatkan setiap saudara untuk membagikan video ini supaya banyak orang boleh turut diberkati, banyak orang juga boleh turut dikuatkan saudara dikasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali dipercayakan merenungkan firman Tuhan. Kami kembali boleh dipercayakan bangun di pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua ada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu mengajar kami, membimbing dan mengarahkan kami, sehingga pagi hari ini kami mendapati rema, dan pagi hari ini kami diteguhkan dalam iman kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara bisa perhatikan di sana. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ayat yang kedua, Yoahas ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhi itu. Ayat 3 perhatikan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya mereka kepada tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael dalam zaman itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat Yoas anak Yehu saudara dikasih dalam Tuhan menjadi raja di Israel di Samaria, maka mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang-orang Israel kembali menyembah berhala. Orang-orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka dengan memakai apa? Orang Aram. 2 zaman saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik zaman Hazael maupun zaman anak Hazael Ben-Hadad. Jadi dua kepemimpinan di Raja Aram menindas, menyerang orang Israel karena dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dosa mengakibatkan orang hidup dalam tekanan. Dosa mengakibatkan orang hidup dalam keputusasaan. Dosa mengakibatkan orang hidup jauh dari Tuhan, sehingga akhirnya apa? Yang ada hanyalah penderitaan. Tapi perhatikan di ayat yang keempat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Wow, untung Yoahas ingat Tuhan. Untung Yoahas buru-buru berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan, wah ini dia saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memanggil, ayo kembali. Kapan kau kembali dari dosa-dosamu? Ayo berbalik anakku. Aku menantikan engkau, aku menunggu engkau. Kita punya Tuhan yang memiliki belas kasihan. Kita punya Tuhan yang memiliki kasih karunia. Kita punya Tuhan yang memiliki anugerah. Tapi di sisi lain Tuhan juga tidak akan melepaskan orang daripada penghukuman terhadap apa yang diperbuatnya, dosa-dosa yang diperbuatnya. Namun kalau orang itu berbalik kepada Tuhan,
maka Tuhan juga akan segera memulihkannya. Dan Yoahas raja Israel ini sudah dikasih dalam Tuhan berbalik memohon belas kasihan Tuhan karena tindasan Aram, saudaraku. Orang Aram menindas bangsa Israel sehingga akhirnya mungkin Yoahas bilang, aduh kemana lagi saya berseru nih, saya mesti berbalik kepada Tuhan. Maka ayat 5 saudara perhatikan, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah seperti yang sudah-sudah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Dosa membuat setiap kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat hidup kita hancur. Dosa membuat hidup kita berantakan. Tapi iblis, setan mau kita tetap terus tinggal dalam dosa-dosa kita. Sehingga apa? Kita tidak menerima berkat Tuhan. Kita tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Dia Tuhan yang selalu berkata, ayo, kapan kau mau kembali kepadaku? Ayo, aku adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, perhatikan. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 dan 13. Berbaliklah kepadaku, berbaliklah dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Wow. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada manusia di bawah muka bumi yang kebal terhadap dosa. Namun untuk jatuh, Dia yang memutuskannya. Iya kan? Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Makanya Alkitab mencatat bahwa iblis seperti singa berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Dia cari kapan kita lemah, dia cari kapan kita bisa jatuh, dia cari kelemahan-kelemahan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kalau kita memutuskan saya mau jatuh, maka kita akan jatuh. Tapi selama kita bersandar dalam kasih karunia Tuhan, selama kita mengerti Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan menyertai, menopang, menguatkan saya, maka saya akan tetap kuat, saya akan tetap teguh berdiri karena saya tahu Tuhan menyertai hidup saya. Tidak ada yang kebal terhadap dosa, namun untuk jatuh kita yang memutuskannya. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita. Ayo, Tuhan masih membuka tangannya. Selama masih ada kesempatan, yuk kita berbalik kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu parah yang sehingga tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta hidup saya sudah terlalu hancur. Mungkin saudara bilang, tapi hidup saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saatnya berbalik. Kalau kita tahu kita sudah jauh, kalau kita sadar hidup kita sudah terlalu parah, berantakan, maka datang kembali kepada Tuhan. Kalau sampai ada bisikan-bisikan yang membuat engkau lemah, terintimidasi dengan berkata, engkau tidak akan pernah bisa dipulihkan oleh Tuhan, engkau tidak akan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saya mau katakan itu adalah intimidasi iblis, patahkan dalam nama Yesus, datang berbalik kepada Tuhan. Yoahas sudah hancur, bahkan sudah terlalu lama. 2 zaman saudara dikasih dalam Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan ketika dia mau berbalik kepada Tuhan. Saya mau ingatkan, dia Tuhan yang selalu membuka tangannya. Dia Tuhan yang selalu mau dan menanti kapan kita anak-anaknya ini berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau dulu seorang pelayan Tuhan, hari ini saya mau ingatkan, ayo berbalik kepada Tuhan, kembali melayani Tuhan. Kalau engkau dulu seorang suami yang mungkin sedang jatuh, ayo berbalik kepada Tuhan, pulihkan kembali. Minta Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kalau dulu engkau seorang istri yang bersama-sama dengan suamimu melayani Tuhan, tapi sekarang sudah jauh dari Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai rekan, saya cuma mau bilang, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Hari ini adalah waktu di mana Alkitab katakan, jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Sebagai teman, sebagai rekan, sebagai hamba Allah, saya mau mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini sedang jauh dari Tuhan, yuk berbalik kepada Tuhan. Mari, tangannya selalu terbuka. Dia selalu merindukan anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita dipulihkan karena kerinduan Tuhan. Yesus datang
ke dunia ini untuk memulihkan yang terluka, untuk menyembuhkan yang luka, untuk menyembuhkan yang menderita, untuk mendatang membawa kabar kedamaian, kabar sukacita. Dan kita hari ini yang mungkin sedang jatuh oleh karena satu dan lain hal, saya mengajak setiap kita datang berbalik kepada Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, bagaimana saya berbalik? Saya mau berdoa buat setiap saudara. Kita datang kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang rindu hari ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Engkau yang hari ini rindu mengalami perubahan hidup dan rindu berbalik kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang mungkin sudah terlalu jauh dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba percaya bukan suatu kebetulan hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kehidupan setiap kami. Kami percaya hari ini ketika kami memutuskan untuk berbalik daripada dosa-dosa kami, untuk berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan, Tuhan membuka tangan-Mu untuk memulihkan hidup kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami dijamah. Di dalam nama Yesus, setiap hati yang keras, hati yang menolak Engkau, berbalik kepadamu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, ya Allah. Pulihkan hidup mereka. Mereka rindu dan mereka mau dijamah Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus berkarya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari kuasa Tuhan melawat kami. Umat-Mu dipulihkan. Sehingga kami yang jauh dari Tuhan kembali datang kepada Tuhan. Kami yang sudah hidup dalam Tuhan semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Engkau Allah penuh belas kasihan. Engkau Allah penuh anugerah. Karya-Mu ada atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.